Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum kita membahas topik pembicaraan kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Semuanya adalah gratis. Baik, ketika kita menyaksikan dalam kehidupan ini ada aksi kekerasan atas nama Islam, ya, entah itu kekerasan dalam bentuk ringan ataupun yang keras seperti aksi terorisme, bunuh diri, atau ketika ada aksi intoleransi atas nama Islam, ya, atau juga uh, aksi pengkafir-kafiran orang lain yang tidak sealiran dengan dia, umumnya yang menjadi sasarannya itu adalah Wahabi, ya. Ada kesan, ya, ada kesan akar dari semuanya itu adalah Wahabi, ya. Wahabi ini sepertinya menjadi tong sampah kesalahan yang ada pada Islam, ya. Nah, menjadi pertanyaan kita, ya, sebenarnya apa sih Wahabi itu? Siapa sih Wahabi itu? Ada apa dengan Wahabi? Apakah benar Wahabi itu salah? Ya. Kalau kita membaca uh, literatur Islam yang terkait dengan Wahabi, banyak pernyataan bahwa Wahabi itu dikenal sebagai aliran dalam Islam, ya. Jadi salah satu aliran dalam Islam itu. Tetapi ketika kami menelaah dan ketika kami merefleksikannya, kami berpendapat lain. Sebenarnya Wahabi itu bukanlah aliran, ya. Dia hanyalah satu semacam sekelompok umat Islam, ya. Awalnya kelompok ini didirikan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Nah, orang yang mengikuti Abdul Wahab ini itulah yang kemudian dikenal sebagai kelompok Wahabi. Sebenarnya mereka tidak mempunyai ajaran, ya. Mereka ini adalah sekelompok orang Islam yang melaksanakan ajaran Islam secara radikal, ya. Kata radikal itu sendiri berasal dari kata radix, akar. Jadi melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan akarnya. Sehingga tidak heran mereka ini dilihat sebagai kelompok yang mau menampilkan wajah Islam yang asli. Ya, wajah Islam yang asli itu adalah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu. Jadi mereka memang radikal dalam ajarannya, melaksanakan ajaran Islam secara radikal, mengacu kepada Islam yang asli. Karena itulah, ketika ada perintah Allah untuk memerangi orang kafir, kata perang itu ya dimaknai seperti perang. Tidak bisa dimaknai dengan memerangi kejahatan, memerangi kemaksiatan. Itu sudah tafsiran. Dan bisa dikatakan itu belum tentu sejalan dengan kehendak Allah. Perintah Allah untuk perang itu ya perang. Demikian juga perintah Allah dengan membunuh. Itu dimaknai dengan menghilangkan nyawa. Ya, jadi membunuh itu ya maknanya ya menghilangkan nyawa orang. Tidak bisa ditafsir dengan
membunuh hawa nafsu. Nah, itu sudah bisa dikatakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Atau ketika ada kehendak Allah untuk memusuhi, ya, memusuhi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sejalan dengan Islam, ya. Ya, mereka melaksanakan itu sehingga sebagai pengikut uh, Islam yang sejati, yang radikal, ya mereka tidak bersahabat dengan orang kafir. Mereka tidak menjadikan orang kafir sebagai teman setia, tidak menjalin relasi dengan orang kafir, bahkan tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ini sesuai dengan perintah Allah. Semuanya ini ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau dimaknai lain, bisa saja tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kelompok Wahabi ini melaksanakan kehendak Allah sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak bisa juga ditafsirkan bahwa perang itu hanya berlaku pada zaman Muhammad, membunuh orang kafir itu hanya berlaku pada zaman Muhammad, sekarang tidak berlaku lagi. Ini mereka tidak setuju karena penafsiran seperti itu membuat wahyu Allah itu mati. Ya. Nah, demikian juga dengan tindakan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, sealiran dengan mereka. Ya. Jadi sederhananya mereka melihat orang yang tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci, orang yang tidak menerima Muhammad sebagai nabi, yaitu kafir. Ya. Itu otomatis kafir. Tidak salah. Mengkafirkan orang apa? Orang Islam sendiri dikafir-kafirkan. Ya, mereka punya dasarnya karena ada wahyu Allah. Orang Islam yang bersahabat dengan orang kafir, ya maka orang itu segolongan dengan orang kafir. Orang Islam yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia menjadi segolongan orang kafir. Dia menjadi orang kafir. Sekali lagi, semuanya itu dasarnya ada pada Al-Quran. Nah, inilah Wahabi. Mereka melaksanakan ajaran Islam sebagaimana adanya, sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan tafsir pemimpinnya, bukan. Ya. Jadi jangan lantas karena saya tidak bisa membunuh orang, karena lantas saya tidak bisa ikut berperang, karena saya merasa tidak enak mengkafir-kafirkan orang lain, jangan langsung saya menyalahkan orang yang bisa melaksanakan itu. Jadi rasanya tidak pas kalau kita menyalahkan kelompok Wahabi ini. Ya. Karena apa? Karena mereka melaksanakan ajaran agamanya secara radikal. Ingin kembali kepada agama yang asli. Ya. Jadi jangan disalahkan. Ya. Itu. Yang terjadi di sini seringkali Wahabi itu disalahkan apabila terjadi kekerasan atas nama Islam, intoleransi atas nama Islam, atau aksi pengkafir-kafiran. Tidak bisa. Itulah Islam yang dibawa oleh Wahabi. Demikianlah kajian singkat kita soal Wahabi ini. Sekian dan terima kasih.